Tidak tahu Bang. Saya tidak tahu sepenuhnya walaupun saya orang Islam gitu. Iya Bang. Jadi ketika saya menyatakan fakta-fakta itu, tahu nggak berapa orang yang mengatakan kepada saya, Anda harus dipenjarakan, Anda telah melecehkan Nabi kami. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun ya kan. Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Muhammad Rizwan. Mana tadi Muhammad Rizwan ini ya? Ya, Muhammad Rizwan. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Tidak bisa Bang. Bagaimana caranya? Bisa Bang. Oh, Anda masih followers Anda 754. Belum bisa Bang memang menyalakan kamera. Mohon maaf ya Bang ya. Saya ya. Mau bahas apa ya? Bahas apa ya? Ya? Mau bahas besok kalau Anda sudah bisa menyalakan kamera Bang ya. Teman-teman, yang saya naikkan itu satu, namanya Ori. Followersnya sudah ada untuk mengizinkan dia menyalakan kamera itu. Jadi kalau Anda mau naik, dua itu aja. Dan Anda Muslim ya. Seperti itu. Kita kasih naik ada Haji Adelina Susanti. Adelina Susanti. Selamat malam Adel. Halo Adel. Halo. Ternyata pria. Silakan. Nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, bentar Bang ya. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Teman-teman, kalau komentar yang bagus-bagus, jangan mengucapkan kata-kata kotor. Cerminkan ajaran Kristen. Apakah pernah kalian lihat saya mengucapkan kata-kata kotor? Ya, silakan Adelina. Nah, kabur. Percuma Anda datang ke sini lapor-lapor ke TikTok, percuma. Ini akun ini udah banyak sajen. Teman-teman, di sini peraturannya akun yang saya buat ini bukan akun made in Konoha yang kalian tahu. Saya kasih info ya kepada teman-teman yang mau melaporkan akun ini, melaporkan mengujar kebencian. Saya kasih tahu sama kalian, akun ini bukan made in Konoha. Sehingga akun ini tidak terikat kepada peraturan-peraturan made in Konoha. Kalau di
di negeri Konoha berbicara tentang Muhammad, walaupun menyatakan kebenaran, itu penistaan agama. Itulah sebabnya Islam masih ada. Sekalipun Anda berbicara tentang yang fakta tentang Muhammad, dia menikahi anak di bawah umur, dia terkena sihir, dia mencoba bunuh diri, dia menyuruh perempuan dewasa menyusui pria dewasa padahal bukan suaminya. Walaupun semua itu fakta, pasti Anda kena undang-undang penistaan Muhammad. Karena apa? Yang membuat Islam masih tetap ada adalah yang seperti itu, undang-undang seperti itu. Seandainya undang-undang penistaan agama itu tidak ada, orang akan berbicara tentang kebenaran, tentang fakta yang ada tentang Muhammad. Dan berbondong-bondong orang akan murtad. Itulah sebabnya di negara-negara yang mayoritas tetangga sebelah itu RT 6, semua seperti itu. Ya. Coba negara-negara yang mayoritas RT 6. Tidak mungkin Anda berani membuka mulut Anda berkata tentang Muhammad. Langsung Anda dipenjara, bisa-bisa Anda diganti. Itulah yang membuat RT 6 itu masih terus ada. Nggak percaya kamu sama saya minum gitu. Kalian itu kalau saya ngomong itu, resapi omongan saya itu. Saya nggak asal-asal ngomong. Gitu loh. Coba kalau ada negara di mana mayoritas RT 6, tapi undang-undang itu nggak ada. Agama itu hanya akan bisa bertahan dalam jangka 15 tahun. Setelah itu udah punah, nggak ada lagi yang percaya. Gimana itu? Yuk silakan. Itulah yang membuat terus bertahan tuh karena itu. Kalau nggak ada itu mana bisa bertahan? Mana? Ustadz Gagal. Silakan Ustadz Gagal, nyalakan kamera Anda. Ustadz Gagal? Ya Bang. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Ustadz Gagal, Anda Muslim atau gimana Bang? Alhamdulillah saya Muslim Bang. Muslim. Anda setuju nggak Bang dengan pernyataan saya tadi? Di mana ada negara mayoritas Islam, di situ pasti ada undang-undang yang melarang, yang menista, memenjarakan yang menista agama Islam. Iya, saya menyimak Bang. Oke, kenapa ada seperti itu? Untuk melindungi agama Islam itu, betul? Untuk melindungi agama itu dari kritikan, untuk melindungi agama itu dari gempuran, untuk melindungi agama itu dari pertanyaan-pertanyaan kritis. Tanpa itu agama Islam hanya tinggal nama. Setuju nggak Anda dengan saya? Kemungkinan, menurut saya sih, kemungkinan salah lah gitu loh. Apa yang diomongin orang Kristen itu salah gitu loh. Kemungkinan salah. Coba Bang, yang ringan-ringan aja Bang. Betul tidak Bang bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya masalah ini saya kurang paham lah. Kurang paham. Betul tidak Muhammad menyuruh menyuruh wanita yang dewasa menyusui laki-laki yang dewasa padahal bukan suaminya? Ya betul Bang. Betul tidak Muhammad terkena sihir? Betul. Betul tidak Muhammad mencoba ingin bunuh diri? Ya, yang itu tidak tahu Bang. Saya tidak tahu sepenuhnya walaupun saya orang Islam gitu. Iya Bang. Jadi ketika saya menyatakan fakta-fakta itu, tahu nggak berapa orang yang mengatakan kepada saya, Anda harus dipenjarakan. Anda telah melecehkan Nabi kami. Makanya Bang, ada undang-undang penistaan agama seperti itu. Kalau Anda pergi ke negara-negara Timur Tengah, kalau Anda berani macam-macam buka mulut Anda terhadap Muhammad, Anda menghadapi hukuman mati.
Itulah kenapa orang nggak berani mengkritik Muhammad. Takut orang mengkritik Muhammad. Dan itu yang membuat agama Islam itu masih tetap bertahan. Ya kemungkinan kata apa ya, pemerintah yang benar kemungkinan. Menurut saya sih yang benar agama Islam gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan agama Islam benar sedangkan Anda banyak tidak tahunya, Bang? Sekarang pemerintah kalau apa ya, orang Kristen mengkritik apa ya, orang Islam bukan di penjara. Ya di penjara, orang Kristen di penjara gitu loh. Itu memang jangankan orang gitu. Kristen mengkritik agama Islam, orang Islam berbicara tentang agama Islam aja di penjara, Bang. Ya kalau omongannya nggak bagus ya bisa Bang, juga sih. Tidak benar. Bahkan saya memberikan tantangan. Kalau ada pernyataan saya yang tidak benar tentang agama Islam, buat laporan ke Mabes Polri. Statement mana yang saya katakan, yang saya ucapkan tentang agama Islam, tetapi tidak merupakan fakta? Kalau ya itu, walaupun saya orang Islam, itu bukan urusan saya lah gitu loh. Iya, karena yang saya ucapkan fakta semua, Bang. Jadi saya tidak pernah memfitnah. Hanya saja memang fakta-fakta yang saya ucapkan itu menyakiti hati orang Islam. Padahal itu benar. Muhammad menikah anak di bawah umur benar. Ya, Muhammad kena sihir benar. Dan itu membuat Muslim sakit hatinya. Iya kan? Namanya orang. Saya cuma heran gini Bang, kok bisa sih orang Kristen sama orang Islam gak pernah akur gitu loh. Yang bikin gak akur itu adalah kelakuan orang Islam sendiri. Saya tampilin ayatnya. Saya tampilin ya Bang ya, nih. Kenapa tidak akur? Karena orang Islam itu akan terus-menerus mempersekusi orang Kristen. Karena ada dasarnya. Ada dasarnya orang Islam itu selalu berbuat gak baik terhadap orang-orang Yahudi atau Nasrani. Anda pernah dengar, pasti Anda sudah pernah tahu, begitu banyaknya kasus orang-orang Islam ketika ada orang Kristen ngumpul-ngumpul, ada kegiatan keagamaan dibubarin, setuju? Iya. Oke, di Padang kemarin, di Sukabumi, baru lagi saya dengar katanya di mana, Kediri atau di mana, ada gerombolan orang Islam bubar-bubarin orang, betul? Iya. Itu yang bikin gak akur itu. Nih, saya tampilin dasarnya. Biar Anda tahu. Kita mengulang-ulang lagi nih. Karena orang baru datang lagi. Perhatikan. Nih Bang. Saya bacakan ya kepada Anda ya. Nih. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dan dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Bagaimana mau akur Bang? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani disuruh pepet, desak ke jalan yang sempit Bang. Persempitlah jalan mereka. Makanya Bang, orang mau gereja susah. Dipersempit. Jalan mau gereja itu disusahin. Jadi Anda jangan mengatakan tidak pernah akur. Yang gak bikin akur ini ajaran kalian Bang. Gimana Anda ini? Ya kalau mengucapkan salam ke orang Kristen, apa ya? Gak boleh Bang, gimana? Ya gak apa-apa, kalau gak boleh gak apa-apa. Tapi kalau menyempitkan itu tuh, menyempitkan apa ya? Apa itu? Jalan mereka. Iya, ya bukan gak setuju sih. Ya gak bisa lah gitu loh, orang Islam kayak gitu. Gak bisa. Makanya saya bilang Bang, bukan tanpa alasan yang seperti demikian itu Bang. Ada ceritanya, ada dalilnya. Enggak tiba-tiba tahu-tahu aja begitu, enggak. Yang memulai duluan, yang membuat sebuah hubungan menjadi tidak baik itu ajaran-ajaran yang ada dalam agama Anda. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit
Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita. Karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Tiba-tiba Anda mengatakan, hei orang Kristen, jangan kau sembah manusia. Hei orang Kristen, jangan kau tuhankan manusia. Hei orang Kristen, Yesus itu tidak disalib, yang disalib itu Yudas. Itu kan statement-statement kalian yang memancing orang Kristen untuk menjawab, benar nggak? Benar nggak? Iya, iya. Iya, jadi ketika dijawab jangan dibilang penistaan, orang jawab kok. Kalau gitu saya jawab juga, hei orang Islam, jangan kau sembah Muhammad. Hei orang Islam, jangan kau tuhankan anak orang, anaknya Aminah. Ya, kalau menuhankan Muhammad, saya sendiri yang enggak sih, walaupun saya bukan orang itulah. Iya, orang akhirnya gitu. timbullah sebuah perdebatan, timbullah sebuah adu argumen. Tetapi yang saya katakan begini Bang, tidak mengapa sebenarnya kalau itu hanya sekedar adu argumen, adu gagasan, adu pendapat. Itu nggak masalah Bang. Yang jadi masalah, kenapa hanya orang Islam saja yang boleh berargumen, sementara kalau orang Kristen berargumen dipersekusi dan dipenjarakan. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, disalib, ada jin kafirnya, manggil-manggil jin kafirnya itu. Haleluya. Kepalanya begini atau begini itu, kepalanya begini. Itu kan argumen. Betul? Nah, saya jawab juga dengan argumen. Saya jawab juga dengan argumen. Nah, kenapa ketika saya menjawab dengan argumen lalu, tangkap orang ini, persekusi dia, penjarakan dia, argumen, bantahlah dengan argumen. Pernyataan Anda tentang agama Kristen, saya bantah pernyataan agama Kristen tentang agama Anda. Enak kan? Iya, iya, iya. Iya, yang penting kita tidak main tangan, main persekusi, main ancam-ancam, apa kayak begitu. Gitu Bang, itu yang saya maksudkan, itu yang saya suarakan. Supaya kita itu punya hak yang sama. Tapi tetap saya bilang pada jangan menghina, maksudnya jangan memfitnah. Contoh misalnya saya bilang, Muhammad itu dia tukang es cendol. Nah kalau begitu saya layak dipenjarakan. Karena saya memfitnah. Tetapi yang saya katakan tentang agama Islam tidak pernah saya memfitnah. Di mana saya memfitnahnya?
Iya. Iya. Betul, Bang. Kalau saya didapati memfitnah, saya dengan sukarela akan lompat dari Monas, sudah saya bilang. Begitu, Bang. Ya? Iya, Bang. Oke, Bang. Lanjut terus, Bang. Ya. Oke gitu Bang ya, saya turunkan ya Pak Jabal ya. Oke, terima kasih Bang. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam Bang. Ya, gitu ya teman-teman ya, itulah nasib kita orang Kristen ini ya. Kalau kita ngomong Kristen, dipersekusi, ya kan, dipenjarakan. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang sudah dipersekusi, dipenjarakan, gara-gara ngomongin agama Islam, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau orang Islam, waktu itu kan Muhammad KC bilang, Muhammad itu dikerubungin jin, kata dia. Memang ada dalilnya Muhammad dikerubungin jin. Ya. Ketika Muhammad membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu jin berkerumun di situ untuk mendengarkan. Ada ayat itu. Lalu dikatakan orang Islam itu, yang diimani adalah kitab kuning. Memang benar. Orang Islam mengimani kitab kuning, kitab yang selain Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Tapi orang Islam percayanya kepada kitab kuning. Al-Quran memerintahkan disuruh beriman kepada Injil dan Taurat. Apa ada di rumah orang Islam Injil dan Taurat? Nggak ada. Yang ada kitab kuning. Itulah yang disampaikan oleh Muhammad KC, teman kita. Lalu apa yang terjadi kepada dia? Ditangkap dia di penjara. Biar polisi tidak terkesan sebelah pihak, biar polisi, pinter juga akal polisi ini, Mabes Polri. Laporan terhadap Yahya Waloni itu sudah masuk sejauh sebelum Muhammad KC itu nge-YouTube. Sebelum Muhammad KC bikin acara YouTube, laporan terhadap Yahya Waloni itu udah banyak. Tidak digubris oleh Mabes Polri. Tidak digubris. Pernyataan-pernyataan Yahya Waloni itu udah jelas-jelas sekali. Ini Bible ini bukan lagi Ada pernyataan-pernyataan Yahya Waloni begitu. Lapor sana katanya begitu. Kalian bisa lihat. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dimana ini yayasan, teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik, tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya.
Kalau kamu tergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.